Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu mengenai info GTK yang invalid. Nah, pada video kali ini saya akan fokus untuk bagaimana mengatasi info GTK yang invalid untuk beban mengajar yang silang merah gitu ya. Nah, Bapak Ibu jangan panik dulu karena memang untuk info GTK ini sedang ada pembaruan sistem di mana tidak hanya Bapak Ibu sendiri melainkan banyak guru yang mengalami hal itu gitu. Jadi ada guru yang sudah valid dan ada guru yang invalid. Namun ada langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan untuk info GTK yang invalid ini agar tidak silang merah, khususnya beban mengajar. Langkah-langkahnya seperti apa untuk video kali ini, silakan Bapak Ibu simak sampai selesai agar bisa memahami informasi ini. Langsung ke slide kedua. Nah, ini adalah Bapak Ibu segera cek dan refresh untuk langkah pertama jika menemukan data invalid dari info GTK. Nah, jika Bapak Ibu invalidnya karena beban mengajar, silahkan refresh dulu ya. Refresh. Kalau masih masih invalid atau masih merah, berarti perlu langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu Bapak Ibu silahkan masuk ke login PTK Datadik ya. Jadi pada slide sebelumnya itu di sini perhatikan poin yang kedua ini, login ke halaman ptkdatadik.kemdikbud.go.id, periksa data Anda secara mandiri. Nah, ini sebenarnya untuk mengeceknya itu masing-masing ya, jadi tidak hanya operator aja, Bapak Ibu juga wajib untuk mengecek data mandiri karena untuk login ke PTK Datadik itu sudah ada akun masing-masing. Selain Bapak Ibu mengecek isian dapodik yang ada di operator, maka Bapak Ibu juga wajib mengecek halaman ptkdatadik.kemdikbud.go.id. Nah, karena di sini beban mengajarnya masih silang, kita akan fokus ke beban mengajar ya, atau jam pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Login ke PTK Datadik, silakan yang belum punya username atau lupa username bisa meminta ke operator masing-masing. Nah, kita langsung coba praktekkan. Untuk login ke PTK Datadik, silakan Bapak Ibu simak. Bapak Ibu masuk ke browser. Bapak Ibu masuk ke browser Google Chrome, kemudian ketikkan PTK Datadik. Nah, di sini ada PTK Datadik. Setelah Bapak Ibu menemukan, tinggal klik aja sampai muncul gambar seperti ini ya, halaman SSO. Kemudian login menggunakan SSO. Nah, di sini silakan masukkan username, kemudian password. Bapak Ibu langsung klik masuk. Karena di sini sudah karena kita akan fokus ke beban mengajar, karena masih silang merah ya di info GTK. Jadi Bapak Ibu silakan cek pada menu beban ajar. Jadi di sebelah biodata ini ada beban ajar, silakan Bapak Ibu klik. Nah, di sini sudah tampil gitu ya. Tampil di mana ada keterangannya jika mengajar pada lebih dari satu
satuan pendidikan pastikan menggunakan registrasi PTK agar seluruh data terhubung dengan data individu yang sama. Nah, ini pemberitahuan buat login. Yang jelas Bapak Ibu perhatikan. Di sini ada satuan pendidikan di mana Bapak Ibu ditugaskan untuk mengajar di sekolah induk atau non induk. Ini bisa double gitu ya. 2 sekolah bisa. Kemudian rombongan belajar, nanti Bapak Ibu ketika operator sudah sudah menginputkan jadwal atau jam pelajaran, maka di sini akan muncul rombel-rombelnya, rombel apa aja, kemudian mata pelajaran yang diampu, termasuk mata pelajaran yang linier atau non linier, itu semuanya akan tercantum di sini. Karena kita fokus ke yang sertifikasi, oleh karena itu ya, jadi ininya harus linier gitu, karena ya guru yang bersangkutan itu kebetulan mengajar IPS dan liniernya mapel IPS. Kemudian SK mengajar ini sesuai SK KBM, kemudian tanggal SK dimulainya mengajar efektif ya, pembelajaran efektif. Kemudian masing-masing dari rombel ini terdapat jumlah jam. Kalau dijumlahkan itu minimal harus ya, untuk sertifikasi minimal 24 jam. Di sini masuk kategori mata pelajaran wajib, dan waktu pembaruan ketika operator sinkron itu tercantum di sini ya. Nah, tercantum bulan 8 tanggal 11 2022. Nah, operator menginputkannya itu atau sinkronisasinya itu tanggal segini. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mengklik beban ajar kemudian muncul tampilan seperti ini, artinya Bapak Ibu sudah aman. Yang penting sudah memenuhi 24 jam. Kalau belum ya, misalnya dihitung nih belum memenuhi 24 jam, maka Bapak Ibu silakan koordinasikan dengan operator. Jadi kita kembali ke PowerPoint ini. Seperti tadi ya tampilannya, ketika Bapak Ibu beban mengajarnya sudah tampil di PTK Datadik, maka Bapak Ibu tidak usah panik. Karena apa? Karena posisinya itu sudah ada gitu di online-nya, operator sudah menginputkan. Terus kenapa masih merah gitu? Pertanyaannya kenapa masih merah? Karena sudah sudah mau pemberkasan sertifikasi triwulan ketiga. Nah, kalau sudah melihat beban ajarnya sudah memenuhi 24 jam, sudah cek secara mandiri gitu seperti tadi, maka langkah berikutnya itu Bapak Ibu masuk ke info GTK lagi, kemudian Bapak Ibu cari updating data BKN pada server GTK. Nah, setelah Bapak Ibu temukan yang tulisan updating data BKN ini, Bapak Ibu di sini ada tombol update data BKN yang bagian bawah. Itu Bapak Ibu klik, nanti sampai muncul notifikasi yang menandakan pembaharuan gitu. Nanti Bapak Ibu kalau sudah klik, silakan refresh, kemudian cek secara berkala minimal 1 kali 24 jam. Jadi kalau malam ini Bapak Ibu klik update data BKN sampai muncul notifikasi yang ada di info GTK, maka di refresh lagi, kemudian silakan logout gitu. Kemudian tunggu sampai besoknya minimal 1 kali 24 jam. Nanti cek berkala, kalaupun masih merah berarti itu sistem di website info GTK itu sedang memperbaharui gitu. Jadi Bapak Ibu jangan panik, yang jelas PTK Datadik yang tadi itu sudah ada beban mengajarnya minimal 24 jam. Jadi nanti sistem yang akan bekerja, Bapak Ibu
Silakan ikuti langkah-langkah ini untuk agar lebih cepat validasinya gitu. Nah, ketika besoknya belum atau masih merah, silakan dicek secara berkala ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu karena ini berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau ada menemukan hal seperti itu, ya langkahnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, setelah update seperti yang saya bilang tadi, cek secara berkala info GTK-nya minimal 1 kali 24 jam. Jadi Bapak Ibu tenang, jangan panik, takut nggak cair, karena memang ini bukan kemauan Bapak Ibu yang silang merah gitu, karena memang ini dari sistemnya seperti itu. Bapak Ibu harus menunggu dan ikuti langkah-langkah yang tadi. Mungkin itu saja informasinya, semoga bermanfaat. Jika video ini dirasa bermanfaat untuk orang lain, silahkan bagikan. Untuk terus mendukung channel ini berkembang, silahkan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.